Dr. Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang dental diode laser. Laser pertama kali diperkenalkan oleh Maiman sejak tahun 1960. Laser adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Adalah suatu alat yang mengandung zat padat, cair, dan gas yang memproduksi berkas sinar yang distimulasi oleh sumber energi. Laser merupakan perangkat yang mengubah energi listrik atau chemical menjadi energi cahaya. Pada gambar tersebut menunjukkan panjang gelombang laser gigi yang tersedia saat ini dalam spektrum elektromagnetik. Perlu diperhatikan bahwa semua panjang gelombang ini adalah radiasi non-ionisasi. Berdasarkan dari panjang gelombang, terdapat berbagai macam dental laser, di antaranya radiasi ionisasi yang tidak terlihat, dan radiasi termal yang tidak terlihat. Diode laser termasuk dalam gallium aluminium arsenid dengan panjang gelombang 830–980. Sumber lain menyebutkan bahwa diode laser adalah cahaya yang terlihat dengan panjang gelombang sekitar 655–980. Laser ini berada di antara HENE dan laser ND-YAG. Laser diode adalah laser semikonduktor solid yang menggunakan kombinasi gallium, arsenid, dan elemen lain seperti aluminium, indium yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Panjang gelombang berkisar dari sekitar 819, 940 hingga 980 nanometer. Sinar ini dipancarkan dalam gelombang mode continue dan pulse dan biasanya dioperasikan dalam metode kontak menggunakan flexible fiber optic delivery system. Berikut adalah perbedaan laser diode dengan laser yang lain. Panjang gelombang 655–900 nanometer, indikasi pada jaringan lunak, penetrasi jaringan dalam, koagulasi tinggi, kerusakan jaringan tinggi, absorpsi air rendah, efektivitas kerja cepat, hemostasis baik, dan kontrol infeksinya baik. Efek laser terhadap jaringan. Yang pertama, interaksi fotochemical, yang kedua, interaksi fototermal, selanjutnya ada interaksi fotomekanikal, dan terakhir ada interaksi fotoelektrikal. Interaksi fotochemical meliputi biostimulation yang merupakan efek stimulatori dari cahaya laser pada proses biomekanikal dan molekuler yang secara normal terjadi pada jaringan seperti penyembuhan dan perbaikan. Interaksi fototermal meliputi fotoablasi atau pembuangan jaringan dengan penguapan dan keadaan sangat panas dari cairan jaringan, koagulasi, dan hemostatis. Interaksi fotomekanikal meliputi photodisruption atau photodissociation yang merusak bagian dari struktur jaringan oleh sinar laser. Yang terakhir, interaksi fotoelektrikal meliputi photoplasmosis yang menjelaskan bagaimana jaringan dihilangkan melalui pembentukan ion dan partikel bermuatan listrik yang ada pada keadaan energi tinggi semigas. Kelebihan dan kekurangan laser diode. Laser diode mempunyai ukuran yang kecil dan ringan dibandingkan dengan sistem laser lainnya. Prosedur perawatan gigi lebih cepat dan efisien, bersifat praktis. Pasien lebih nyaman, tidak ada perdarahan pada prosedur pembedahan, tidak memerlukan penjahitan dan rasa sakit post-operatif minimal, serta memiliki efek antibakteri. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama, kerusakan panas lateral, penyembuhan luka lambat, membutuhkan skill operator dan mahal. Penggunaan diode laser pada perawatan gigi. Periodontal terapi bisa dalam endodontik, oral surgery, estetik prosedur, dan juga biostimulation. Dalam gingivitis, periodontitis, operculektomi, frenektomi, gingivektomi, root canal sterilization, periapical abscess, caries pulse, desensitization pulse, dan juga laser analgesia. Pada oral surgery, soft tissue excision, ablation, implant exposure, dan periimplanitis. Untuk estetik prosedur, bleaching, depigmentation, dermis smile correction, dan core lengthening. Serta pada post excision, TMJ, TED, desensitization, dan leukoplakia. Berikut beberapa jurnal yang melaporkan beberapa kasus penggunaan dental diode laser dalam endodontik. Dalam jurnal ini menyebutkan perbandingan gigi placebo dengan gigi yang diberi diode laser. Pada gigi tanpa perlakuan atau placebo, penyembuhan sempurna lesi periapikal berlangsung selama 1 tahun. Sedangkan pada gigi yang menggunakan dental diode laser, penyembuhan lesi periapikal berlangsung selama 6 bulan. Mekanisme diode laser dalam endodontik yaitu dengan memiliki efek fototermal dengan melakukan peningkatan suhu pada lingkungan sekitar bakteri, dan bakteri mencapai temperatur letal maka akan mengganggu dinding sel bakteri, peningkatan protein denaturasi, lisis sel, dan kematian mikroba. Kemudian hal tersebut dapat mengurangi nyeri klinis pasca operasi dan adalah kemampuan untuk mengurangi tingkat mediator inflamasi dan meningkatkan vaskularisasi yang juga dapat mempercepat osteogenesis.
Terapi laser diode adalah untuk secara signifikan mengurangi atau menghilangkan beban mikroba pada sistem saluran akar yang kompleks sehingga memfasilitasi penyelesaian debridement mekanis. Wang DKK menyatakan bahwa radiasi laser diode secara signifikan menghilangkan smear layer sehingga mengurangi kebocoran apikal setelah obturasi dibandingkan dengan saluran akar yang tidak dilakukan radiasi dengan menggunakan dental diode laser ini. Berikut adalah case report tentang bleaching pada pasien yang mengalami diskolorisasi pada gigi anterior. Gigi tersebut dilakukan radiasi menggunakan laser diode 810 nanometer dengan pengaturan daya berkisar dari 1 hingga 5 watt dalam mode kontak selama sekitar 5 detik per gigi. Prosedur ini diulang 3 kali setiap kunjungan selama 3 kunjungan dengan selang waktu 1 minggu antara setiap kunjungan. Tidak ada rasa ketidaknyamanan atau iritasi yang dilaporkan oleh pasien. Pada kunjungan ketiga dilakukan prosedur mikroabrasi terhadap gigi-gigi insisif sentral maksila kanan dan kiri. Tujuan dari perawatan ini adalah untuk merangsang bleaching agent dengan menggunakan sumber energi cahaya yang sangat efisien. Semakin lama bleaching agent terpapar pada gigi, maka semakin besar resiko nekrosis pulpa. Ketika laser dengan panjang gelombang tertentu atau mendekati spektrum absorpsi bleaching agent digunakan, maka reaksi kimia berlangsung dengan laju yang cepat sehingga mengurangi waktu paparan bleaching agent pada gigi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas laser diode pada bleaching memberikan hasil yang signifikan lebih baik dibandingkan dengan penggunaan laser yang lain. Di sini terlihat adanya diagram sistemik yang menunjukkan efek dari laser terhadap mitokondria sel. Sinar cahaya dengan panjang gelombang tertentu mampu memodifikasi kondisi seluler dengan bekerja pada mitokondria sitokrom oksidase C dalam rantai elektron atau pada porfin yang terdapat dalam saluran kalsium membran yang memodulasi tingkat oksigen reaktif dan mengurangi peradangan sehingga meningkatkan terjadi penyembuhannya luka dan koagulasi. Dalam bidang periodontologi, laser yang paling umum digunakan adalah laser diode. Laser ini biasanya digunakan untuk perawatan gigi vektomi, kuretase, dan penghapusan pigmentasi melanin. Penggunaan laser dalam periodontologi ini diakui lebih baik memiliki manfaat untuk mengatur aspek penyakit periodontal dan efek samping dari terapi seperti hemostasis yang baik, meningkatkan kenyamanan pasien, dan lebih sedikit rasa sakit pasca operasi. Menurut tingkat penetrasi laser terhadap jaringan dapat diklasifikasikan menjadi penetrasi dalam dan penetrasi dangkal. Laser diode memiliki penetrasi jaringan yang dalam sehingga koagulasi jaringan tinggi. Semakin dalam tingkat penetrasi, maka kerusakan jaringan yang ditimbulkan akan semakin luas. Gambar tersebut menunjukkan kedalaman penetrasi ke jaringan dari masing-masing laser. Laser diode dapat menembus hingga pembuluh kulit. Kedalaman penetrasi ini mempengaruhi efek koagulasi laser. Laser diode memiliki penetrasi jaringan yang dalam sehingga koagulasi jaringan tinggi dibandingkan dengan laser yang lainnya. Berikut adalah contoh dental diode laser yang ada di pasaran. Berikut adalah satu set dental diode laser yang terdiri dari disposable tips, eco fiber, intraoral handpiece, extraoral handpiece, bleaching handpiece, dental diode laser, dan press foot switch. Selanjutnya, pada bagian depan kita bisa melihat terdapat handle, dental diode laser screen, handpiece bracket, Bluetooth indicator, power indicator, dan emergency button. Lalu tampak dari belakang kita bisa lihat handpiece body fiber optic, handpiece bracket, reset button, main power plug-in, USB, for handpiece body, fiber optic. Berikut adalah tata cara penggunaan dari dental diode laser. Nyalakan kabel atau sambungkan kabel dengan sumber energi listrik, lalu gunakan kacamata pelindung untuk pasien, operator, dan juga perawat. Nyalakan tombol power pada bagian belakang, lalu kita dapat sambungkan device tab ataupun Apple dengan menggunakan Bluetooth. Lalu masukkan kode pada device dengan menekan kode tertentu yang memang sudah ditentukan oleh dental diode laser ini. Pilih tindakan yang akan dilakukan dengan menekan pilihan preset pada pojok kanan atas. Contohnya, di sini akan dilakukan perawatan root canal sterilization. Cek instruksi pemakaian pada menu preset. Tekan ready untuk mengaktifasi alat dan juga menekan pijakan kaki.
Operator juga dapat melakukan setting secara manual dengan menekan pilihan positif atau negatif pada layar. Operator juga dapat memilih menggunakan metode continuous wave atau pulse mode. Operator juga dapat mengatur durasi paparan laser. Selain itu, operator dapat mengisi data tentang pasien berupa catatan medis termasuk foto dan video perawatan pasien. Laser berdaya tinggi telah dikenal karena efek destruktif fototermal berbasis panas terhadap bakteri, dan hal ini menyebabkan berkembangnya teknik untuk mendesinfeksi sistem saluran akar. Laser ini biasanya menggunakan mode operasi berdenyut untuk desinfeksi saluran akar endodontik untuk mengurangi resiko cedera termal pada sel ligamen periodontal. Lainnya, diode laser merupakan laser yang punya ukuran yang kecil dan ringan dibandingkan dengan sistem laser lainnya. Prosedur perawatan gigi lebih cepat dan efisien, bersifat praktis sehingga pasien akan lebih nyaman dalam melakukan perawatan dalam kedokteran gigi. Berikut referensi yang saya pakai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.